Oke, Keiza. Materi minggu lalu kita membahas mengenai karya sastra. Ya, karya sastra. Lebih tepatnya teks puisi. Iya. Nah, teks puisi itu apa sih? Tahu nggak pengertiannya? Oke, Keiza lagi. Ini adalah teks atau kalimat-kalimat yang indah. Kalimat yang indah. Benar. Nah, untuk hari ini kita membahas menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan juga kreatif. Next. Nah, dalam menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif ini kita harus menguasai dua keterampilan ya. Pertama, pemahaman, dan yang kedua penghayatan. Nah, pemahaman dan penghayatan ini dalam makna puisi itu sangat penting ya, karena setelah kita mampu memahami dan juga menghayati makna puisi tersebut, kita akan tahu nih bagaimana cara kita menampilkan puisi tersebut dengan ekspresi wajah yang bagus, terus juga sikapnya dan gerak tubuhnya. Nah, setelah kita mampu menghayati makna puisi, kita juga bisa menentukan teknik dan juga metode pembacaan puisi yang sesuai. Paham? Paham, Ibu. Oke, nah metode dan teknik bacaan puisi ini mencakup 3 pelaturan. Yang pertama itu ada ekspresi atau mimik wajah, yang kedua itu ada gerak tubuh dan gestur, dan yang ketiga aspek suara. Nah, kalau di aspek suara ini itu meliputi jeda, lafal, intonasi dan juga tekanan. Paham ya sampai di sini? Paham, Ibu. Nah, yang tadi disebutkan nih, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Nah, yang pertama itu ada ekspresi atau mimik wajah. Nah, ekspresi atau mimik wajah ini merupakan bentuk atau pelaturan tampilan wajah. Wajah kita ini sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Jadi, contohnya kita membacakan sebuah puisi yang bertemakan tentang kesedihan. Nah, wajah kita tuh harus mewakili puisi tersebut, bahwa wajah kita harus sedih, harus menampilkan tentang kesedihan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada gerak tubuh atau gesturnya. Nah, gerak tubuh juga menjadi bagian yang sangat penting karena bagian-bagian tubuh ini tuh akan bergerak menyesuaikan dengan penjiwaan, pemaknaan terhadap isi puisi yang kita baca. Paham tidak sampai sini? Paham, Ibu. Oke, nah kalau gerak tubuh ini meliputi gerakan seluruh anggota tubuh seperti tangan, kakinya, kepala dan juga badannya. Oke, yang ketiga itu kita juga harus memperhatikan lafal atau artikulasi. Nah, lafal atau artikulasi ini merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata, kalimat ataupun huruf. Setiap vokal atau konsonan ini yang terdapat dalam setiap kata puisi yang dibacakan itu harus jelas. Paham? Paham, Ibu. Oke, kita selanjutnya yang keempat ada tekanan. Nah, tekanan juga ini sangat penting dalam pembacaan puisi. Nah, kita tuh harus dalam membacakan puisi itu pemberian nada khusus pada suatu kata tuh harus tepat gitu. Misalnya dari keras dan juga lembutnya suara kita dalam mengucapkan puisi tersebut dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Dan yang kelima itu ada jeda dan tempo. Nah, jeda ini merupakan pemberhentian singkat atau sesaat pada suatu kata atau baris dalam pembacaan puisi. Paham tidak sampai sini? Paham, Ibu. Yang Ibu jelaskan masih ingat tidak? Masih. Masih ya, nanti Ibu tanya harus bisa ya. Iya. Oke, nah yang terakhir itu ada intonasi.
tapi dia terpaku dengan teks. Oke. Yang kedua, pembacaan deklamasi. Nah, pembacaan deklamasi ini berbeda dengan pembacaan tekstual. Kalau pembacaan deklamasi ini kita membacakannya tanpa teks. Jadi sebelumnya kita harus menghafalkan dulu teks puisi tersebut, lalu kita tampilkan. Nah, tetapi untuk pembacaannya ini gaya itu tidak bebas. Jadi dia tidak terkait dengan teks secara visual. Namun kita harus memperhatikan dan menampilkan penghayatan yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa membawa teks. Paham ya? Oke, selanjutnya pembacaan teatrikal. Nah, kalau pembacaan teatrikal ini, pembaca dituntut harus menampilkan ekspresi, penghayatan, dan penjiwaan yang penuh terhadap puisi-puisi yang kita bacakan. Nah, untuk membantu pembaca dalam menampilkan puisi melalui berbagai alat bantu dan juga media pendukung. Nah, misalnya kita membacakan puisinya itu dengan menggunakan kostum yang menarik, aksesoris, musik, latar, dan setting panggungnya seperti itu. Oke, di sini Bu Ibu ada contoh puisi, tapi Ibu akan menampilkan contoh puisi dalam bentuk video terlebih dahulu ya. Kalian boleh simak contoh video yang akan Ibu tampilkan. Sebentar ya anak-anak. Kalian boleh buka HP-nya ya. Ibu akan kirim link untuk menonton sebuah video puisi. Tidak bisa ditampilkan, jadi kalian bisa buka gadgetnya masing-masing. Yuk buka sekarang. Sudah? Nah, kalian bisa terdengar ya suaranya? Nah, ini contoh puisi dari Khairil Anwar, puisi Bintang. Coba didengarkan baik-baik. Nah, ini contoh puisinya. Mencintai Joshua. Nah, ini kira-kira dia memakai teks atau tidak? Memakai teks. Berarti termasuk ke teks. Benar. Bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Nah, dia menggunakan gestur tubuh tidak? Menggunakan kan tangannya yang bergerak, sama kepalanya juga, ekspresi wajahnya menyesuaikan. Perhatian dan pandang. Oke, kira-kira cukup ya? Paham ya untuk contohnya? Paham dulu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh puisi dari oleh Saka Winjo Kodamono yang berjudul Aku Ingin. Di sini adakah yang bersedia untuk membantu Ibu membacakan contoh puisinya? Ayo, harus berani. Oke, ketua kelas boleh berdiri ya nak di sini. Ibu. Oh, ini teksnya nak. Ibu sudah menyiapkan. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan,
hujan yang menjadikannya tiada. Sekian Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, keren sekali ya. Strukturnya sudah bagus, menggunakan tangan, tidak kaku, dan intonasinya juga sangat jelas. Makasih, keren. Oke, setelah kalian membacakan contoh puisi yang Ibu berikan, Ibu mempunyai penugasan nih untuk kalian. Untuk hari ini ya, bisa dikerjakan hari ini. Ibu dempelkan soalnya. Oke, siapkan tulisnya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Soalnya apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membaca teks puisi? Tadi sudah dijelaskan ya. Sudah? Nomor 2, gaya apa saja yang sering ditampilkan dalam pembacaan puisi? Tadi gayanya sudah disebutkan, ada berapa? 3, Ibu. Pintar. Oke, itu saja soalnya, ada 2 soal untuk latihan hari ini. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, nanti ditunggu. Ibu tunggu 5 menit, karena ini soalnya sedikit sekali. Jelas? Jelas, Ibu. Oke, kalau sudah, boleh kumpul. Sudah selesai? Kumpul nak? Sudah habis waktunya? Ayo kumpul. Mudah kan soalnya? Mudah, Ibu. Oke, besok Ibu nilai. Terima kasih untuk penugasan hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai unsur-unsur puisi. Nah, ini kan kalian sudah mengerti nih cara membacakan puisi seperti apa. Nah, selanjutnya kalian juga harus bisa menyusun unsur-unsur puisi seperti unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, oke, ada yang mau memberikan refleksi hari ini? Kita belajar apa?